semuanya, perkenalkan nama saya Ember Shina Triwandari dan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sediaan pil. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar, formulasi, pembuatan, dan juga evaluasi mutu. Yang pertama, definisi dan juga spektrum ukuran. Jadi, sediaan pil itu sendiri merupakan sediaan padat berbentuk bulat kecil seperti kelereng yang mengandung satu atau lebih bahan obat untuk penggunaan oral dan dibuat dari massa plastis. Di sini ada beberapa ukuran dari sediaan pil itu sendiri. Ada yang kurang dari 30 mg yaitu granul menurut pH net, ada juga kurang dari 60 mg yaitu granul, ada 60-300 mg. Selanjutnya adalah matriks perbandingan antara pil tradisional dan juga tablet kompresi. Kalau misalkan pil tradisional itu bentuknya bulat kecil seperti kelereng, konsistensinya itu massa plastis, untuk cara pembuatannya itu biasanya digulung dan juga dibulatkan, untuk ketepatan dosisnya itu relatif kurang presisi, untuk skala produksinya itu skala kecil atau biasa juga disebut dengan tradisional, dan juga stabilitasnya itu mudah berubah bila lembab. Sedangkan kalau tablet kompresi itu sendiri itu bentuknya beragam, ada yang bulat, oval, dan juga lonjong. Untuk konsistensinya itu keras dan juga padat. Untuk cara pembuatannya itu dikeempat dengan mesin yang biasa disebut dengan mesin kompresi, dan untuk ketepatan dosisnya itu sangat presisi. Untuk skala produksinya itu skala industri atau modern, dan juga stabilitasnya jauh lebih stabil. Selanjutnya adalah keseimbangan sediaan pil, yaitu ada keuntungan dan juga kerugian dari sediaan pil. Kita mulai dari keuntungan itu sendiri. Yang pertama, mudah digunakan dan ditelan oleh pasien. Yang kedua, secara efektif menutup rasa dan juga bau obat yang tidak enak. Yang ketiga, relatif lebih stabil dibandingkan sediaan serbuk dan juga larutan, lalu sangat cocok untuk mekanisme pelepasan obat lambat. Adapun kerugian dari sediaan pil itu sendiri, yang pertama, tidak cocok untuk obat yang membutuhkan onset aksi cepat, lalu yang kedua, berpotensi mengiritasi mukosa lambung, yang ketiga, tidak sesuai untuk bahan obat dengan volume yang sangat besar, dan yang terakhir, rentan mengeras atau ditumbuhi jamur jika kadar air tinggi selama penyimpanan. Selanjutnya, kita masuk pada parameter kritis, yang mana di sini kita akan mengevaluasi fisik, kimia, dan juga mekanik bahan aktif sebelum dilakukan formulasi untuk memastikan stabilitas dan kompatibilitas dari bahan-bahan tersebut. Yang pertama ada kelarutan, yang mana zat aktif itu sendiri harus memiliki kemampuan untuk larut dalam pelarut target. Yang kedua ada stabilitas, ketahanan terhadap degradasi oleh cahaya, suhu, dan juga kelembapan. Yang ketiga ada higroskopisitas, kerentanan dalam menyerap air dari kelembapan udara. Yang keempat ada kompatibilitas, yaitu mencegah interaksi kimia negatif antara bahan aktif dan juga eksipien. Lalu yang terakhir adalah ukuran partikel, yang mana ukuran ini itu mempengaruhi homogenitas campuran dan juga profil pelepasan obat. Yang berikutnya kita masuk pada anatomi dan juga struktur pil, yang mana di sini terdiri dari zat utama dan juga zat tambahan. Nah, di sini bahan obat itu memberikan efek terapi yang mana harus memenuhi standar farmakope. Contoh klinisnya seperti ada kalium permanganat, ada asetosal, ada kloramfenikol, dan juga stirisin. Nah, untuk zat tambahannya itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, teman-teman. Yang pertama pengisi dan juga pengikat, yang mana berfungsi untuk membangun volume dan juga menjaga kekompakan struktural agar tidak hancur. Hal yang kedua ada penyalut, yang mana ini sebagai pelindung atau melindungi zat aktif dari lingkungan dan juga memperbaiki estetika serta rasa. Di sini juga ada pengisi yang berfungsi untuk memperbesar volume agar mudah dibentuk. Contohnya ada laktosa, amilum, dan juga kaolin. Lalu juga ada pengikat yang mana berfungsi untuk membentuk massa kompak dan juga mencegah kehancuran struktural. Contohnya ada gom arab, tragakan, dan juga sirup glukosa. Yang berikutnya ada pembasah yang berfungsi untuk membentuk massa plastis yang bisa digulung. Contohnya ada air, alkohol, dan juga gliserin. Yang berikutnya ada penabur atau dusting powder yang berfungsi untuk anti adhesi, mencegah massa melekat pada alat ataupun tangan. Contohnya ada talkum dan juga lycopodium. Lalu yang terakhir ada penyalut yang berfungsi untuk melindungi dan juga memodifikasi rilis. Jenisnya ada salut gula, salut selaput, dan juga salut enteri. Selanjutnya kita akan masuk pada alur manufaktur pil atau bagaimana sih cara pembuatan dari sediaan pil. Di sini terdapat 4 fase. Untuk fase pertama yaitu pembuatan massa, kalkulasi, dan juga pencampuran hingga mencapai konsistensi plastis. Untuk fase kedua yaitu pemotongan, pembentukan silinder, dan juga pembagian dosis yang presisi. Yang ketiga ada pembulatan, yaitu manipulasi fisik untuk mencapai bentuk servis yang sempurna. Lalu yang fase yang keempat ada penyalutan, aplikasi lapisan pelindung fungsional atau opsional berdasarkan zat aktif. Nah, di sini juga ada catatan aktifnya, yaitu setiap
tahap membutuhkan pengawasan ketat untuk menjamin homogenitas dan juga stabilitas produk akhir. Ini merupakan penjelasan lanjutan dari fase-fase di atas tadi. Nah, untuk fase 1 dan 2, yaitu dari serbuk menjadi silinder, itu ada beberapa step. Yang pertama pencampuran, yaitu menghitung bobot obat, lalu mencampur bahan aktif dengan pengisi, pengikat, dan juga penghancur hingga homogen. Lalu yang kedua, ada titik kristis plastis atau wetting, yang mana target massa yang baik itu yang pertama tidak retak saat digulung, tidak terlalu lembek, tidak lengket, dan juga mudah dibentuk. Nah, penambahan pembasah sedikit demi sedikit sambil digilas. Lalu untuk step yang terakhir yaitu pemotongan, yang mana massa digulung menjadi silinder panjang, lalu dipindahkan ke papan pemotong dan dipotong seragam untuk menjamin dosis. Nah, di sini ada diagnosis kolut. Kalau misalkan evaluasi massa jika retak, maka tambahkan pembasah. Kalau misalkan jika terlalu lembek, tambahkan bahan pengisi. Selanjutnya, untuk fase 3 dan 4 yaitu pembulatan dan juga pelapisan fungsional. Untuk fase ketiga yaitu pembulatan, potongan massa dipindah ke alat pembulat, lalu diberi bahan penabur dan dibulatkan dengan gerakan memutar dengan tekanan ringan. Tujuannya itu untuk menghasilkan bentuk sferis yang sempurna dengan permukaan halus. Nah, untuk fase yang keempat yaitu penyalutan, yang mana hal ini tuh untuk melindungi bahan aktif. Contohnya ada garam pero yang disalut dengan tolu balsam. Lalu juga untuk menutupi rasa atau bau sangat pahit, contohnya ada kloramfenikol dan juga stirisin. Lalu untuk menilai estetika yaitu memperbaiki penampilan agar mudah dikenali pasien. Di sini juga terdapat pertimbangan formulasi kimiawi juga tradisional. Di sini tuh ada parameter bahan aktif dan juga aplikasi tradisional dan juga jamu. Kalau misalkan parameter bahan aktif, yang pertama faktor penentu eksipien itu meliputi yang pertama ada stabilitas bahan aktif, kelarutan, sensitivitas terhadap panas, higroskopisitas, dan juga batasan dosis. Bahan aktif yang mudah rusak oleh kelembapan mutlak itu memerlukan penyalutan dan juga penyimpanan khusus. Kalau misalkan aplikasi tradisional dan jamu, itu biasanya banyak orang yang bertanya mengapa itu pil itu mendominasi obat herbal. Jadi secara efektif itu menyembunyikan rasa sangat pahit dari ekstrak tanaman itu sendiri. Lalu juga yang kedua untuk meningkatkan kestabilan bahan organik herbal mentah dan juga untuk memberikan profil pelepasan obat yang lebih lambat dan juga natural di pencernaan. Selanjutnya ada standar evaluasi mutu yaitu berdasarkan FI dan juga USP, yaitu syarat mutunya itu harus homogen dalam ukuran, bentuk, warna, dan juga dosis yang mana itu memiliki kekerasan presisi. Nah, di sini tuh ada kualitas assurance dashboard, yaitu yang pertama ada uji keseragaman bobot, ya, yang mana ini merupakan satu evaluasi mutu, memastikan setiap pil itu memiliki massa yang identik untuk menjamin presisi dosis obat. Lalu yang kedua ada uji waktu hancur. Kalau misalkan pil tidak bersalut itu kurang dari 15 menit. Kalau misalkan pil salut gula atau selaput itu kurang dari 60 menit. Kalau misalkan pil salut enterik itu misalkan tahan 3 jam dalam HCl 0,6 M dan juga lanjut hancur kurang dari 60 menit dalam buffer pH 6,8. Nah, untuk uji stabilitas yaitu mengukur ketahanan pil selama penyimpanan terhadap suhu, intensitas cahaya, dan juga ruang kelembapan. Selanjutnya kita masuk pada masalah-masalah yang seringkali didapat pada saat formulasi dari sediaan pil itu sendiri. Yang pertama ada massa retak yang mana disebabkan oleh kurang pembasah dan solusinya itu ditambahkan cairan pembasah. Lalu yang kedua ada massa terlalu lengket, penyebabnya karena pembasah berlebih dan solusinya adalah menambahkan zat pengisi. Lalu yang ketiga ada pil tidak seragam, itu penyebabnya pemotongan asimetris atau tidak seragam dalam hal pemotongan. Untuk solusinya itu gunakan alat ukur presisi. Selanjutnya ada pil terlalu keras yang mana disebabkan karena pengeringan berlebih dan solusinya itu mengontrol suhu pengeringan. Selanjutnya ada waktu hancur melampaui batas, penyebabnya karena proporsi pengikat terlalu tinggi dan solusinya itu kurang konsentrasi pengikat. Lalu yang terakhir ada ditumbuhi jamur, itu penyebabnya karena kadar air itu residu tinggi dan solusinya itu adalah mengoptimasi pengeringan dan juga tambahkan pengawet. Dan ini yang terakhir adalah rekayasa sediaan pil yang ideal. Di sini ada 3 rekayasa yaitu fondasi preformulasi, penguasaan massa plastis, dan juga validasi farmakope. Kalau fondasi preformulasi itu keberhasilan dimulai sebelum pencampuran, memahami kelarutan, stabilitas, dan juga kompatibilitas API, menentukan pemilihan eksipien yang tepat. Nah, untuk penguasaan massa plastis itu seni formulasi pil itu terletak pada manipulasi fisik, mencapai keseimbangan absolut antara pengisi, pengikat, dan juga pembasah tanpa retak ataupun lengket. Lalu yang terakhir ada validasi farmakope. Pil tradisional tetap membutuhkan presisi modern, pengendalian ketat pada keseragaman bobot dan juga waktu hancur menjamin efektivitas terapeutik. Jadi sediaan pil itu merepresentasikan titik temu antara keahlian peracikan tradisional dan juga evaluasi parameter mutu modern. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai sediaan pil. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.